Baik, kita mulai saja ya anak-anak. Sebelumnya kita bakalan pretest dulu. Ibu bakalan mengirimkan pretestnya ke chat ya. Silahkan dikerjakan dulu pretestnya, diberi waktu 5 menit saja ya. Mana? Oh iya. Waktu pengerjaan pretestnya sudah habis ya. Sudah pada selesai semua belum? Silahkan direspon atuh. Jangan malu-malu ya, karena di sini belum ada Bu Yuli juga, jadi jangan pada takut untuk bersuara dan menjawab di chat ya. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajarannya. Sebelum itu kalian sudah kenal ya sama Ibu. Ibu udah kasih perkenalan diri di grup. Kalau ada yang belum tahu Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Giana Anissa dari Pendidikan Biologi Universitas Pasundan. Nah, di sini Ibu nanti akan membantu Ibu Yuli mengajari kalian biologi untuk beberapa minggu ke depan. Jadi, anak-anak, mulai dari sekarang Ibu akan mengajarkan kalian. Baik, minggu kemarin kalian telah udah mengisi LKPD ya tentang sistem pencernaan, dan tadi Ibu udah nilai juga, dan alhamdulillah nilainya pada bagus-bagus, hebat, pada pintar semuanya. Nah, maka dari itu kita hari ini jadwalnya akan mempelajari sistem pencernaan, namun tidak semua yang di LKPD itu ya. Jadi LKPD-nya akan direview sedikit dan kita akan menambah materi yang lain. Nah, kemudian ini judulnya, yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, coba perhatikan anak-anak, kalau bisa dibuka ya kameranya. Kalau misalkan tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Coba perhatikan nih gambar di sini. Ada gambar makanan. Nah, coba apa nih? Pertanyaan apa yang muncul setelah melihat gambar di atas? Ayo silahkan direspon lewat, silahkan kalau mau respon langsung, ngomong langsung boleh, lewat chat juga boleh nih. Apa nih pertanyaan yang kalian muncul nih, Bu? Nanya, pingin ini tuh apa ya, Bu? Gitu. Silahkan nih, boleh. Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya ini? Nggak apa-apa. Ya udah. Jadi gini ya, ini makanan, ini merupakan gambaran dari makanan yang kita butuhkan sehari-hari. Ada apa aja sih? Ada nasi, nih, ada kelompok karbohidrat, kemudian ada kelompok sayur-sayuran, ada kelompok buah-buahan, kelompok ikan dan protein, dan ada juga susu. Kemudian di sini ada gambar sistem pencernaan manusia. Ada apa aja? Ada organnya dan juga ada kelenjar. Kemudian kita tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini adalah nih, setelah pertemuan ini, siswa diharapkan dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Dengan indikator ketercapaiannya adalah, nah ini, mengidentifikasi zat makanan yang dibutuhkan manusia, kemudian menjelaskan zat makanan dan manfaat apa saja sih untuk manusia, kemudian mengidentifikasi menu makanan sehat yang dibutuhkan oleh manusia, kemudian mengidentifikasi organ-organ, terus menjelaskan organ-organnya itu apa aja, hingga nih menyimpulkan keterkaitan kandungan makanan dengan fungsi organ dan kelenjar pencernaan serta bioproses yang terjadi pada sistem pencernaan.
Nah, berdasarkan dari tujuannya, materi yang akan kita pelajari yaitu ada 4 subbab ya, yaitu nutrisi makanan dan manfaatnya bagi tubuh, kemudian menu makanan sehat, gizi dan kebutuhan energi, dan ada organ sistem pencernaan manusia, dan yang terakhir itu gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Baik anak-anak, Ibu mau ngecek dulu nih. Oh, partisipannya udah 33, alhamdulillah ya, udah masuk semua. Baik, anak-anak kita akan mempelajari tentang nutrisi dan manfaatnya bagi tubuh. Coba nih, Ibu pingin tahu. Kan kemarin udah pada ngerjain LKPD nih, pasti udah tahu nih, zat apa saja yang dibutuhkan pada manusia. Coba, ada yang mau menjawab? Langsung dari chat atau mau langsung ngomong? Ya, silahkan nih. Bu. Ya, silahkan. Daka ya? Ya. Zat yang diperlukan untuk tubuh ya ada karbohidrat, vitamin, protein, kalsium, sama mineral. Ya, betul ya. Ada yang ketinggalan nggak nih? Coba yang lain, ada yang ketinggalan nggak? Fosfor, Bu. Fosfor. Nah, fosfor itu termasuk ke apa sih? Ayo, coba lihat buku paketnya. Ayo, fosfor apa ya? Apakah termasuk ke mineral atau ke vitamin? Coba lihat buku paketnya. Udah nemu belum? Ayo, selain Daka, ada yang nemu nggak nih? Selain Daka. Ketemu? Atau menyerah nih? Karena waktu berjalan, ayo. Oke, kayaknya nyerah ya. Nggak nemu. Baik, fosfor itu sebenarnya merupakan mineral ya. Jadi, zat makanan yang ketinggalan tadi itu air. Air yang belum kalian sebutkan. Nah, kemudian nih, zat makanan bagi tubuh itu dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya. Nah, apa aja ini? Ada penghasil energi, kemudian sebagai pembangun, dan pengatur. Nih, coba, kalau penghasil energi apa aja coba zatnya? Lihat ada di buku kalian. Lemak, karbohidrat, sama protein. Ya, betul. Yang lain nih, ada yang mau coba nggak? Kalau pembangun itu apa saja nih zatnya? Ayo jangan malu-malu ya. Di sini Ibu nggak galak kok, tenang aja. Ibu di sini santai, jadi nggak akan marah-marah kalian gitu ya. Tenang aja, santai. Kita berdiskusi dan tanya jawab, jadi kita bisa berinteraksi dengan baik walaupun kita tetap maya ya. Ada yang tahu nih zat pembangun apa aja? Nggak ada? Oke. Protein sama kalsium, Bu. Ya, betul ya. Protein sama kalsium. Selain itu, lemak sama karbohidrat termasuk nggak ya? Itu ke penghasil energi, Bu. Ya, jadi ya sebenarnya lemak dan karbohidrat itu bisa menjadi penghasil energi dan juga sebagai zat pembangun. Kenapa? Karena kalian nih pernah mempelajari tentang jaringan tubuh kan? Pernah kan belajar tentang jaringan tumbuhan, pernah tentang jaringan hewan. Nah, itu juga jaringan-jaringan juga dibangun oleh
karbohidrat dan lemak juga ya, jadi jangan lupa. Kemudian ada zat pengatur. Zat pengatur coba apa aja? Apa aja coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, oke. Vitamin, mineral, sama air, Bu. Ya, betul ya, itu. Ketiga itu adalah merupakan zat pengatur. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Nah, di sini ada karbohidrat nih. Kalian udah mengerjakan LKPD. Karbohidrat itu fungsinya untuk sumber energi, benar kan? Nah, kemudian yang kalian udah tahu belum nih kalau misalkan karbohidrat itu dibagi menjadi 3 berdasarkan penyusunnya. Apa aja? Coba ini sebutkan nih, ada di PPT-nya Ibu. Ayo, apa aja? Sebutkan. Ini apa? Karbohidrat monosakarida atau karbohidrat paling sederhana. Nah, karbohidrat ini contohnya itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, contohnya ada di mana sih, Bu? Gitu ya, ada di buah-buahan. Kemudian ada di sakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2 monosakarida. Nah, contohnya apa? Sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kalian pasti tahu dong laktosa itu adanya di mana ya? Laktosa, ayo coba jawab. Oh, ini mah paling gampang. Kalian temuin sehari-hari laktosa teh. Coba apa? Pada susu. Iya, betul. Pada susu ya laktosa. Nah, kalau sukrosa nemunya di mana? Ini juga kalian temuin sehari-hari kok. Kalau misalkan makanan nih manis, itu karena ada apanya coba? Ada apanya coba? Gula. Ya, betul. Jadi, sukrosa itu ada di contohnya itu ada di gula ya. Kemudian ada polisakarida. Nah, polisakarida itu merupakan karbohidrat yang paling kompleks susunannya. Nah, contohnya apa sih? Ati, glikogen, dan selulosa. Nih, Ibu mah pingin tahu nih, apakah selulosa ini bisa dicerna nggak sama tubuh manusia? Coba, selulosa bisa nggak ya dicerna sama tubuh manusia? Enggak, Bu. Kenapa nggak bisa? Coba kenapa nggak bisa? Tahu? Karena itu adalah serat makanan. Iya, betul ya. Jadi selulosa itu serat makanan yang nggak bisa dicerna sama manusia. Butuh bantuan enzim. Namun di manusia ini enzimnya nggak ada. Adanya di hewan, terutama di hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia itu apa aja sih? Ada sapi, kambing, unta, ya seperti itu. Kemudian kita lanjut ya ke protein. Protein nih, kalian udah pada tahu protein apa fungsi dari protein ini. Ada nih, sumber energi, pengembangan tubuh, berperan dalam sintesis zat penting dalam tubuh, kemudian perbaikan dan pemeliharaan jaringan. Nah, kemudian nih, protein itu dibagi lagi. Jadi apa coba? Nih, di sini ada makanannya nih. Protein. Di sini ada sapi, daging sapi. Nah, itu protein yang dari daging merah. Kemudian ada juga protein nabati. Coba ada nggak protein nabati? Ada ya. Protein nabati itu dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian nih, protein, zat penyusun protein tuh paling kecil tuh apa ya? Coba, di sini ada loh di PPT Ibu. Ayo, tahu? Penyusun protein apa aja? Kan tadi kalau karbohidrat itu monosakarida, Bu, gitu ya, glukosa. Terus ada fruktosa gitu ya. Nah, kalau protein apa coba?
penyusunnya? Ayo, ada di buku kalian nih. Di tentang protein ada. Boleh tahu? Oke. Ibu jelasin aja ya. Jadi protein itu dibagi menjadi dua, yaitu esensial dan non-esensial. Nah, protein ini tuh disusun atas asam amino. Nah, tahu kan, asam amino ini yang esensial itu bisa bisa diperoleh dari tubuh kita. Sementara yang non-esensial itu nggak bisa dibutuhkan, nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi dibutuhkannya dari apa? Dari makanan. Makanya kita memerlukan protein kayak daging, telur, ayam, ikan gitu ya. Kemudian nih kita masuk ke pembahasan lemak. Coba, lemak itu tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Nah, ini fungsinya kalian bisa baca, udah tahu juga fungsinya. Di LKM soalnya di LKPD kalian sudah bagus nih nilainya ya, bagus. Jadi, anggap kalian sudah mengerti tentang fungsinya. Nah, kemudian nih lemak. Lemak yang tadi tuh dibagi menjadi 3 kan, yaitu lemak sederhana. Coba lihat di buku kalian. Lemak sederhana tuh apa ya? Apa ya? Coba lihat. Nih, di sini juga ada nih gambarnya nih. Ini apa? Oh, oke. Minyak. Udah ada peringatan. Ini ada minyak ya. Nah, minyak itu termasuk ke dalam lemak sederhana. Kemudian ada lemak campuran. Nah, kalau lemak campuran itu kalian bisa tahunya dari jaringan. Jadi nggak akan bisa nih ketahuan di sini. Lemak campuran itu seperti fosfolipid, fosfolipoprotein ya, seperti itu. Kemudian kalau lemak asli, kalian tahu sterol? Kalian tahu nggak istilah kolesterol? Ya, jadi lemak asli itu contohnya itu sterol ya. Nah, kalian pasti udah tahu lah sterol, kolesterol gitu ya. Itu tuh berhubungan sama darah ya. Jadi, kalau misalkan lemak ini nanti kalau menumpuk itu akan dampaknya itu ke darah. Kemudian kita masuk ke pembahasan vitamin. Kelupaan kan? Nah, lemak itu dibagi menjadi lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, kalau lemak jenuh itu biasanya lebih sulit untuk diuraikan di dalam tubuh kita. Jadi nantinya lebih lama itu ya dicernanya. Kemudian nih, kembali lagi ke pembahasan vitamin. Nah, vitamin itu dibutuhkannya cuma sedikit ya di tubuh. Karena apa? Karena yang sebenarnya itu vitamin itu dari tubuh kita juga bisa diproduksi, namun itu sebagai tambahan. Nah, kemudian vitamin itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Coba ini apa? Ada di PPT Ibu. Ada vitamin yang apa ini? Coba lihat PPT-nya. Vitamin yang larut dalam lemak. Nah, apa aja? Ada vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Nah, kalian pernah nggak sih sama dokter disuruh, Neng, kalau misalkan lagi sariawan, nah kalian disuruh minum vitamin C, tapi harus setelah makan. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa vitamin C harus dimakan setelah kita makan? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu?
Nggak tahu? Oke. Kalau vitamin C itu dimakan setelah kita makan karena dia punya sifat yang asam. Makanya nggak boleh kita makan sebelum makan. Nanti itu akan membuat lambung kita semakin naik ya asam lambungnya gitu. Oke, langsung lanjut nih. Nih, untuk tabelnya kalian pelajari sendiri ya, ada di buku kalian juga. Kemudian ada mineral. Nah, mineral juga merupakan zat makanan yang hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh kita. Nah, kemudian mineral juga dibagi menjadi dua, yaitu ada mineral mikro dan mineral makro. Kalau mineral mikro itu adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 100 mg per harinya. Kalau mineral makro itu dibutuhkan lebih dari 100 miligram per harinya. Kemudian apa sih fungsinya? Nah, kalian juga udah pada tahu nih, sebagai pembentuk jaringan. Sebagai pembentuk jaringan, kemudian sebagai bahan pengatur, juga sebagai membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, ini terus kita ke zat makanan yang terakhir. Nih, ada air. Kenapa sih air dibutuhkan di dalam tubuh? Nah, ini ya, ada ya nih fungsinya, yaitu mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan. Kemudian mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan keluar tubuh. Kemudian media reaksi kimia dalam tubuh dan sebagai pelarut zat-zat tertentu. Seperti yang tadi ya, kayak vitamin yang ada yang bisa larut di dalam air. Nah, coba di sini. Air itu sebagai media berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Kalau misalkan kita nggak mengkonsumsi air, apa yang akan terjadi nih? Kalau misal dengan reaksi kimianya, apakah masih berjalan? Ada yang tahu? Ini zoomnya 5 menit lagi ya. Nanti setelah zoomnya selesai, langsung masuk lagi aja ya. Karena kita masih ada waktu 30 menit lagi pembelajarannya. Baik, jadi ya kenapa kita membutuhkan air? Jadi kalau misalkan kita kekurangan air, di reaksi reaksi kimia di dalam tubuh kita itu akan tidak optimal, maka akan terjadi apa sih? Nah, kayak pernafasan gitu ya. Kalian kan butuh oksigen ya. Di situ ada pergantian. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut ke sistem pernapasan. Jadi kalau misalkan nggak ada air, maka pergantian antara oksigen dan karbon dioksida itu akan sulit. Jadi makanya metabolisme tubuh kita akan tidak optimal. Seperti yang di poin 2 ini ya. Kemudian, nah kita masuk ke pembahasan menu sehat. Lalu apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada menu seimbang, kemudian nilai gizi dan usaha perbaikan gizi, status gizi dan kebutuhan energi, BMR dan LMR. Nah, sebelumnya nih, coba lihat, perhatikan di sini ada gambar piramida makanan. Tapi bukan piramida makanan yang yang herbivore, carnivore ya, tapi ini adalah piramida makanan yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Nah, coba di situ sebutkan ada apa aja. Coba selain Daka deh, yang lainnya. Ibu nggak mau Daka terus. Bosan Ibu sama Daka. Nah, coba sebutkan. Ayo, ada apa aja? Ini di sini ada air. Ada air. Di sini katanya minum air tuh paling sedikit 2 liter atau 8 gelas. Kemudian ada makanan pokok. Makanan pokoknya apa aja? Ada nasi, ada kentang. Kemudian ini ada mie. Di sini ada roti. Nah, kemudian ada sayuran. Sayurannya banyak ya. Ada sayuran hijau, sayuran yang merah, sayuran orange. Kemudian ada ada buah-buahan juga. Nah, di sini ada buah-buahan kayak strawberry, kiwi, semangka,
ada anggur juga, kemudian ada protein nabati dan protein hewani. Tuh, kata Ibu juga apa? Protein itu ada 2, ada protein nabati sama protein hewani. Jadi protein nabati itu bisa didapat dari apa aja? Dari kedelai. Kedelai ya, tahu, tempe, itu protein nabati. Kemudian ada protein hewani. Nah, tadi udah tahu protein hewani apa. Kemudian, nah di sini menu seimbang. Kalian pastilah udah pada dengar 4 sehat, 5 sempurna. Coba 4 sehatnya apa aja? Ayo 2 menit terakhir nih. 4 sehat apa aja coba? Tuh. 4 sehat itu terdiri dari nasi, sayur, lauk, buah, dan kemudian yang 5 sempurnanya itu adalah susu. Nah, kenapa sih butuh susu? Karena tadi susu itu sebagai zat pembangun gitu ya. Membangun apa? Membangun tulang kita. Kalau misalkan nggak minum susu, nanti tulang kita bakalan keropos. Nah, kemudian ada 13 pesan pedoman umum gizi seimbang. Nah, ini juga ada di buku paket kalian ya, tinggal dibaca aja. Nah, di sini nih ada yang perlu digaris bawahi, yaitu nih sumber zat besi. Coba ada yang tahu nggak zat besi itu apa aja sumbernya? 1 menit lagi nih sebelum habis zoomnya. Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, oke. Sumber zat besi itu bisa kalian dapatkan dari bayam, terus dari ati, dan bisa juga dari buah bit. Nah, kenapa sih harus butuh zat besi? Karena ini biar nggak anemia nanti. Jadi, kalau misalkan anemia kan kalian tahu ya, anemia gejalanya kayak gimana, lemes, letih gitu ya, terus pusing kalau misalkan bangun. Jadi, kita butuh zat besi. Kemudian nih ada nih meminum air bersih dan aman dari dan cukup nih. Duh, halangin. Habis ya zoomnya. Nah, lanjut ya. Jadi tadi sampai meminum air bersih aman dan cukup jumlahnya. Nah, kenapa sih harus meminum air bersih yang cukup jumlahnya? Karena itu mencegah kalian dehidrasi. Dehidrasi juga hampir sama gejalanya itu seperti anemia, kekurangan darah ya. Oke. Alfian bisa di-mute? Oke, terima kasih. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kelompok zat makanan pokok. Nah, di sini tuh ada 7 kelompok ya, yaitu bahan makanan susu, daging, beras, minyak, sayur-sayuran hijau, kuning, kemudian buah-buahan berwarna dan berair, kemudian kacang-kacangan. Nah, di sini nanti kalian bisa baca di buku paketnya. Karena waktunya juga tinggal 19 menit lagi, jadi Ibu skip aja ya. Nah, kemudian ada nilai gizi. Nah, nilai gizi kita tuh ditentukannya dari apa sih? Dari menu yang kita makan tiap hari. Kemudian ditentukan juga dari kandungan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat nabati yang kita konsumsi. Terus biar gizi yang kita makan itu bisa mudah dicernanya itu harus diolah dulu dan mudah untuk diperoleh. Untuk yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya, jadi keganggu di sini. Kemudian ada kriteria makanan bermutu, ada bergizi tinggi, higienis, mudah dicerna, cukup kalori, berasal dari berbagai jenis makanan, kemudian warna, rasa, dan membangkitkan selera makanan ya. Ini tuh baunya ya, jadinya ada yang typo, aduh belum dibenerin. Kemudian ada usaha perbaikan gizi. Nah, usahanya tuh apa aja nih? Ada penyuluhan gizi. Nah, ini tuh biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi. Kemudian
ada contoh penyuluhannya tuh bagaimana sih? Nah, kita kayak memberi informasi makanan apa sih, makanan itu harus dicuci dulu nih sebelum dikonsumsi, kemudian menu yang berbeda pada setiap jam makan, misalkan pagi makannya sama bubur, kemudian nanti siangnya makan sama yang lain gitu ya, terus sayur direbus dengan air secukupnya. Nah, ini tuh biar zat makanan di dalam sayurannya itu tidak rusak. Nah, kemudian ada contoh penyuluhan yang lain yaitu penyediaan bahan makanan. Nah, ini tuh agar kita tercegah dari penyakit kekurangan gizi karena kekurangan protein. Kalian coba cari tahu tentang ini. Itu ada 2 penyakitnya, itu kwashiorkor dan satu lagi ibu lupa apa. Nanti ini sebagai tugas di rumah saja ya, tapi nggak usah dikumpulin. Kemudian ini ada mengusahakan makan biji-bijian dengan kadar lisin tinggi. Kemudian membuat makanan suplemen atau BTP. Nah, kalau untuk ibu hamil dan menyusui boleh nggak berlebihan? Nggak boleh ya. Kemudian mengelola beras dengan cara yang tertentu. Nah, di sini ada status gizi dan kebutuhan energi. Nah, cara menghitung status gizi kalian itu ada caranya. Ada 2, yaitu dengan rumus Broca dan juga rumus IMT. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalkan tinggi badan seseorang itu punya 155. Ada di buku paket kalian, bisa dilihat. Orang dengan tinggi badan 155 cm termasuk apa ya gitu ya. Ternyata berat badan idealnya itu adalah 49,5. Jadi kalau misalkan berat badan dia 50 masih ideal nggak? Coba, masih ideal nggak? Masih ya, karena dia masih sekitaran 49,5. Kemudian nih ada rumus IMT. Nah, rumus IMT itu adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Kemudian cara menghitungnya gimana nih? Saat seseorang nih dengan berat badan 65 kg dan tinggi badannya 155 cm, tinggal dihitung seperti ini. Nah, dihasilkan nilai 27,05. Coba lihat di dalam intervalnya. 27,05 termasuknya kemana ya? Oh, ternyata termasuknya ke obesitas. Karena dia, termasuknya ke gizi lebih ya. Ke gizi lebih karena dia termasuk ke dalam interval IMT 25 sampai 30. Jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita gizinya lebih? Nah, bisa ya dikurangi makanannya, karbohidratnya gitu, dikurangi porsinya. Kemudian, nih, ada kebutuhan energi. Kebutuhan energi itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, pekerjaan, berat badan, dan suhu lingkungan. Nih, Ibu mau nanya nih, apakah atlet membutuhkan protein lebih banyak dibanding pekerja kantor? Ada yang tahu? Coba atlet lebih banyak atau lebih sedikit ya? Atlet lebih banyak atau sedikit? Coba. Ada yang bisa jawab? Nah, itu siapa ya? Nggak kedengeran. Cynthia mau jawab Cynthia? Oke. Jadi atlet itu membutuhkan protein yang lebih banyak ya dibandingkan pekerja kantor karena apa? Karena dia membutuhkan energinya lebih banyak. Sementara protein sendiri merupakan sumber energi juga ya selain karbohidrat. Kemudian nih, apakah anak-anak membutuhkan protein lebih banyak dibandingkan orang dewasa? Coba, ada yang bisa jawab? Nggak ada? Baik, jadi anak-anak itu juga membutuhkan protein yang lebih banyak ya, karena tadi sumber protein itu dibutuhkan untuk membangun tubuhnya kita. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dibangun dengan protein.
Kemudian nih, apakah wanita hamil dan melahirkan perlu lebih banyak makan? Oh, udah pasti ya ini mah. Kemudian, bagaimana kebutuhan energi bagi seseorang yang bertubuh besar dibandingkan orang yang bertubuh kecil? Nah, udah pasti juga ini mah, udah lebih banyak gitu ya yang tubuhnya lebih besar. Makanya nih, untuk memenuhinya itu orang yang bertubuh besar membutuhkan makanan yang lebih banyak. Nah, di sini apakah suhu yang panas? Kalau di suhu yang panas kita butuh makanan lebih banyak? Oh iya, karena apa? Karena kalorinya yang kita keluarkan itu akan lebih banyak juga. Nah, untuk ngomongin kalori nih, kalian bisa baca di dalam buku kalian. Di sini ibu nggak masukin karena melihat juga durasinya ya. Takutnya nggak kesampaikan, jadi kalian bisa pelajari sendiri. Nanti kalau misalkan kurang mengerti nih bu, kurang ngerti, bisa nih bertanya di grup atau malu bu gitu ya, nanya di grup nggak apa-apa, bisa PC ke ibu nggak apa-apa. Nah, asalkan tidak mengganggu waktu istirahat ya. Kemudian di sini ada BMR dan RMR. Apa sih Bu BMR itu? Nah, BMR itu adalah basal metabolic rate. Nah, metabolisme basal itu apa sih? Yaitu energi yang digunakan untuk memelihara kegiatan tubuh minimal dalam keadaan istirahat. Nah, untuk setiap meter persegi permukaan tubuh disebut dengan nilai metabolisme basal. Nah, BMR ini tergantung pada umur, jenis kelamin, dan luas permukaan tubuh. Nah, cara menghitungnya ini ada di sini. Nah, nanti kalian coba hitung BMR sendiri ya. Nih, coba hitung BMR masing-masing. Nanti sebagai latihan aja. Nah, ini sebagai contoh nih untuk wanita kayak kita, tapi belum di umur di atas 50 tahun. Berarti BMR-nya rumusnya ini 0,9 dikali berat badan tubuh kita dikali 24 jam. Berat badannya dalam apa? Dalam kilogram ya. Nah, nanti dicoba hitung ya, jangan lupa. Kemudian ada RMR atau resting metabolic rate. Nah, ini tuh merupakan pemakaian energi istirahat. Nah, sebanding dengan luas permukaan tubuh dan presentasi lemak tubuh. Nah, ini tuh berbedanya cuma kurang lebih 3% dengan BMR. Jadi nggak usah dianggap nih. Nanti paling pas lagi kelaparan kita, anggap aja BMR-nya lagi turun. Kemudian kalau lagi dingin, BMR-nya naik. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada submateri sistem pencernaan manusia. Bentar, waktu kita tinggal 10 menit. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat aja ya. Nah, kemudian, proses pencernaan manusia nih, kalian udah tahu. Sistem pencernaan manusia itu ada yang mekanik dan ada yang kimiawi. Mekanik itu yaitu di perubahan molekul ya. Jadi yang tadinya besar kemudian jadi kecil. Nah, sama siapa aja nih? Sama gigi, sama lambung. Usus juga bantuin nggak? Usus bantuin. Usus bantuin nggak? Enggak ya, karena di usus itu cuma ada pencernaan kimiawi. Kemudian pencernaan kimiawi, pencernaan yang dilakukan dengan bantuan enzim. Nah, ini ada alur singkatnya. Dari mulut ke kerongkongan, terus di kerongkongan langsung dikirim ke lambung, udah ke lambung ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan yang terakhir ke anus, keluar dari anus. Nah, kemudian nih ada saluran pencernaan pada manusia. Jadi ada saluran, ada organ, ada juga kelenjar ya. Jadi sistem pencernaan itu. Nah, kemudian mulut nih. Di dalam mulut ada apa aja? Ada lidah, ada gigi. Nah, kita bahas dulu lidah. Lidah itu ada indera pengecap. Terus fungsinya apa? Untuk mengetahui rasa makanan. Lalu apalagi fungsinya? Untuk membolak-balikan makanan. Ya, bisa dibaca di buku paketnya untuk lebih jelasnya lagi. Kemudian ada gigi. Nah, gigi ini dibagi jadi 4 macam. Apa aja? Ada gigi seri, gigi taring, ada gigi geraham. Yang depan ada gigi geraham yang di belakang.
Nah, apa sih istilah-istilahnya? Nih, bisa kalian baca ya. Nanti PPT-nya Ibu kirimkan lah ya, gampang. Kemudian fungsinya apa? Gigi teh untuk memotong, untuk menggigit, kemudian merobek, mengunyah, dan menghaluskan. Nah, kemudian setelah dari mulut nih, masuk ke mana? Masuk ke kerongkongan. Nah, sebenarnya lidah itu mempunyai fungsi lain, yaitu membantu mendorong makanan dari mulut ke kerongkongan. Jadi pada saat lidah kalian naik ke apa? Ke langit-langit rongga mulut kalian, itu biasanya makanan akan dibantu masuk ke dalam kerongkongan. Seperti itu ya. Nanti mekanismenya bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Nah, gimana sih makanan dicegah dari kerongkongan keluar lagi ke mulut? Nah, itu karena ada gerakan peristaltik ya. Nih, coba lihat gambarnya. Gerakan peristaltik itu seperti ini. Saat makanan masuk, maka ini tuh bakalan ngebuka dulu nih yang ini, ngebuka dulu, kemudian nutup lagi, terus makanan masuk ke sini dan sisanya dihalangin. Nah, kemudian terus sampai ke lambung seperti itu ya. Jadi nanti makanan nggak akan naik lagi ke mulut. Kemudian ada lambung. Nah, kemarin waktu ngerjain LKPD, kalian pada bagus nih ya. Nah, ada juga yang sampai ngejelasin ke bagian lambung. Ih, pintar. Kayaknya mah bener ini sumbernya dari buku paket ya. Nah, bagian-bagian lambung tuh ada apa aja sih? Ada fundus, kemudian ada kardia, ada pylorus. Nah, itu merupakan bagian utama dari lambung. Nah, terus lambung fungsinya apa aja? Fungsinya banyak, mencerna makanan secara kimiawi, juga secara mekanik. Terus kalau secara kimiawi, enzim yang ngebantuin lambung tuh apa aja nih? Ada pepsin dan juga ada enzim renin. Kemudian, nah setelah makanan dicerna di dalam lambung, nanti akan masuk ke dalam usus, tapi lewat sphincter pylorus. Jadi ini tuh otot yang akan membantu makanan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus ya. 5 menit lagi. Kita cepat-cepat ngebit. Oke, kemudian ada usus halus nih. Usus halus kalian juga udah pada tahu nih fungsinya untuk apa. Fungsinya untuk menyerap makanan. Nah, tapi selain menyerap makanan, di dalam usus halus juga terdapat enzim. Namun enzim ini tuh dihasilkannya dari kelenjar. Kelenjar apa? Dari kelenjar pankreas. Nah, nanti dijelasin di kelenjar pankreas ya. Kemudian enzimnya ada apa aja sih yang di usus halus? Ada sukrose, maltase, laktase, kemudian ada erepsinogen. Nah, kemudian diserapnya di mana sih kalau makanan? Bagian mana gitu ya? Ada di bagian ilem ya, di bagian ilem usus. Kemudian ada usus besar. Oke, 4 menit lagi. Usus besar fungsinya untuk pembusukan dan juga penyerapan kembali air. Kan tadi makanan yang masuk ke dalam lambung itu mereka bentuknya kin ya. Terus di dalam usus dicerna lagi. Terus nah sisanya itu masih banyak airnya. Nah, sama usus besar itu diserap kembali airnya. Nah, kemudian kalau pembusukan dibantu sama siapa? Dibantu sama bakteri Escherichia coli atau kalian tuh kenalnya E. coli. Kemudian nih ada anus. Nah, ini adalah organ yang terakhir. Nah, di anus ini nantinya sisa-sisa makanan yang tadi sudah melalui proses pencernaan nanti akan dikeluarkan. Tapi sebelum anus itu ada suatu organ atau penampungan yaitu rektum namanya. Nah, di sini di dalam rektum itu ada otot sphincter. Nah, ini otot itu membantu membuka dan menutup anus. Nah, kemudian gimana sih mekanisme kita ngeluarin sisa atau fesesnya itu? Yaitu pada saat rektum kita udah penuh, nanti si rektumnya akan membengkak nih lihat.
Rektum ini akan membengkak. Nah, dan nanti di sekitar sini tuh akan ada saraf sensorik. Nah, nanti sensorik ini akan mengirimkan impulsnya nanti ke otak. Dan nanti otak akan memberikan respon untuk kita mengeluarkan fesesnya. Kemudian selain respon tersebut juga feses dikeluarkan dengan bantuan kita mengejan ya. Jadi kalau misalkan lagi susah BAB biasanya kita suka ngejan kan gitu. Oke, kemudian kita ke pembahasan kelenjar. Nah, kelenjar manusia itu tadi udah dijelasin, ada di mulut juga, kemudian ada di yang ngebantuin lambung seperti pankreas, juga ada juga hati ya. Nah, ini kelenjar ludah. Kalau kelenjar ludah itu adanya di mulut, di bagian mulut. Nah, dibaginya menjadi 3, yaitu kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Nah, kemudian ada kelenjar yang lain yaitu pankreas. Nah, kalau pankreas ini bisa menjadi 2 fungsi, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kalau endokrin itu nanti hasil yang dikeluarkannya itu akan masuk kembali ke organ tubuh kita. Kemana sih? Ke usus halus. Nah, itu yang dikeluarkannya apa? Adalah enzim. Nah, ini enzimnya lipase, amilase, tripsinogen, kemudian nanti akan diaktifkan dulu menjadi tripsin. Nah, untuk mekanismenya kalian bisa baca lebih dalam lagi nanti ya. Kemudian ada hati. Nah, ini hati fungsi utamanya apa? Untuk mengatur keseimbangan zat makanan dalam darah, kemudian sekresi empedu, kemudian ada bekerja sama dengan insulin dan glukagon. Nah, kemudian kenapa sih harus ada sekresi empedu? Nah, ini tuh bisa menghasilkan bilirubin yang nantinya menyebabkan feses kita berwarna coklat. Jadi kalau misalkan nggak ada bilirubin, nanti feses kita ya nggak berwarna gitu ya, seperti itu. Nah, ini pertanyaan analisis. Apakah ada hubungan sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah? Ini sebagai PR kalian, jadi kalian nanti analisis apakah ada, ya kalau misalkan ada nanti jelaskan. Tapi ibu nggak akan minta untuk dikumpulkan, tapi ingin kalian menulisnya karena ini termasuk teori yang sangat penting ya. Ini ada hubungan dengan darah. Nah, untuk gangguan dan kelainan sistem pencernaan manusia, kalian ibu anggap sudah pada mengerti ya. Gangguannya itu banyak. Ada gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, kemudian kuman ya. Kemudian ada juga yang gangguannya itu disebabkan karena kerusakan organ ya. Dan juga ada yang juga karena psikologi seperti MAH juga. MAH itu sebenarnya bisa terjadi karena psikologi kita. Oke, sepertinya udah selesai ya. Nah, kesimpulannya apa? Tadi zat makanan apa aja coba? Zat makanan ada 6 ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Nah, fungsinya untuk apa? Tadi 3, sebagai zat pengatur, sebagai sumber energi, kemudian zat pengatur juga sebagai zat pembangun. Nah, kemudian menu makanan apa aja? Banyak, tadi kayak 4 sehat 5 sempurna, kemudian ada juga yang kelompok makanan, yang 7 kelompok makanan. Nah, kemudian sistem pencernaan manusia apa aja sih? Terdiri dari apa aja? Banyak, tadi dari organ, terus kelenjarnya. Nah, gangguannya apa aja? Udah tau lah, MAH, disentri, diare, sariawan, dan yang lain-lain. Baik, pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih karena sudah hadir di Zoom ini. Ibu izin stop share dulu. Ibu boleh minta waktunya ya nanti mengerjakan post-test. Nanti Ibu kirim post-testnya ke grup aja ya. Nggak akan di sini karena takutnya menabrak jadwal yang lain. Sebelum kita keluar, kita foto untuk absen dulu ya. Jadi Ibu izin untuk share screenshot dulu. Ya kalau misalkan bisa dibuka kameranya boleh dibuka dulu.
Kalau misalkan enggak, nggak apa-apa. Oke, Ibu screenshot ya, yang halaman 1. Ya, udah. Oke, halaman kedua. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini kita cukupkan saja sampai sini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi yang berbeda, yaitu sistem pernafasan. Jadi tugas kalian adalah pelajari sistem pernafasan karena kita nanti akan berdiskusi dan tanya jawab lagi ya seperti tadi. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan anak-anak diperbolehkan untuk keluar. Stop Recording stopped. Ibu izin end ya.